Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mugi tansah pinaringan kabagas warasan saha kawilujengan sedayanipun. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kali ini kami akan meneruskan video yang kemarin, yaitu di dalam falsafah buder-buder budaya Jawa. Video kemarin tertulis Purwo Madyawasono. Purwo itu wiwitan atau permulaan, madya itu tengan. Di tengan perjalanan hidup kita, ya di saat ini atau di dalam kehidupan ini. Wasono adalah akhir hidup kita. Bagaimana kita untuk menempuh akhir hidup kita supaya kembali kepada yang Maha Wilasa atau yang Maha Kuasa. Orang Jawa mengatakan pati-patitis atau mulaniro. Yang terpenting di sini adalah madya. Di dalam ajaran-ajaran tasawuf, falsafah Jawa juga ada, dan di falsafah tasawuf agama-agama lain juga ada. Kalau dalam falsafah Jawa, yaitu sembah catur kang lumuntur. Jadi seseorang itu kalau sudah mengetahui sembah catur yaitu sembah papat, kang lumuntur yaitu sembah rogo, sembah ati atau sembah cipta, ketiga sembah jiwa, keempatnya sembah kalbu atau sembah rasa. Di dalam ajaran agama lain, yaitu juga ada, yaitu sholat syariat, sholat thariqah, sholat hakikat, dan sholat ma'rifat. Apa sembah rogo atau sholat syariat itu? Sembah syariat atau sholat syariat, bisa dikatakan sembah rogo. Yang manembah itu adalah raganya. Sesucine sarana tayamum atau dengan air, dengan berwudu. Itulah sembah syariat atau salat syariat atau sembah rogo. Yaitu termasuk kalau saudara-saudara kaum muslim, yaitu sholat syariat itu sholat 5 waktu dan sholat sunnah lainnya. Itu kalau di falsafah Jawa dikatakan sembah rogo. Rogo ini kang manembah. Terus yang kedua itu salat thariqah atau sembah hati. Hati kita yang manembah atau yang sholat. Sesucine sarana, sesucine dengan anranghulangi hardaning hawa nafsu. Orang Jawa mengatakan begitu. Jadi kalau sholat syariat itu kita harus memerangi hawa nafsu kita. Nafsu-nafsu yang kiranya tidak condong ke dalam hal kebaikan, itu harus kita keker. Jangan sampai melakukan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan ajaran-ajaran yang Gusti Kang Maha Kuwasa. Jadi hatinya yang menembah. Sesudah kita melakukan apa syariat, ya hati kita tetap kantil atau tetap melekat bahwa kita tidak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya batil.
Kita harus melakukan hal-hal yang sifatnya keutamaan. Terus sholat hakikat atau sembah jiwa, yaitu cara mensucikan adalah dengan hening eling. Sembah jiwa itu seperti itu, hening eling. Heneng itu pikirannya itu diam, hening pikirannya juga bersih, diam dan bersih. Tidak ada hal-hal yang sifatnya mengotori pada pikiran-pikiran kita atau hati-hati dalam hati kita. Ada yang melakukan hal seperti itu dengan berjalan kaki, menempuh hal seperti itu untuk membersihkan jiwa kita. Dia cara menempuh seperti itu juga ada. Ada yang tafakur, berdoa, diam, dan pikirannya bersih. Tidak ada tendensi lain-lainnya. Seumpama seperti ini, tendensi lain itu ada syarat. Contoh kita memberi sesuatu, atau kita itu sedekah sesuatu, kalau dalam hati kita itu minta imbalan pahala atau minta surga atau nantinya saya supaya bisa dapat imbalan dari yang kita sedekahi atau yang kita beri, itu berarti pikiran-pikiran kita masih kotor. Itu menurut pandangan kami. Jadi sholat hakikat itu hening eling. Marang Kang Maha Kuwasa. Eling di sini tidak melakukan hal-hal sifatnya membaca katakan wirid. Itu tidak. Itu wirid atau yang zikir-zikir apa itu yang berbunyi apa saja atau mungkin dalam ajaran sesama muslim dia mengatakan bahwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dengan tasbih, dengan ucapan itu. Eling yang dikatakan dimaksud di hakikat itu bukan eling seperti itu. Itu termasuk eling tataran syariat. Eling yang dimaksud dalam hakikat itu adalah kita harus mengenal dan memahami siapa Allah Subhanahu wa taala atau Gusti Kang Maha Kuwasa itu. Dia harus tahu zat sifat asma afalnya. Itu namanya eling di dalam tataran hakikat. Seperti contoh kita dengan kakek atau nenek kita yang dulu, dan kita juga pernah bertemu dan pernah bercakap-cakap, lalu kakek atau nenek kita itu sudah almarhum atau meninggal duluan. Saya tetap teringat karena saya juga pernah bercakap-cakap dan pernah duduk bersama. Jadi kemana saja tanpa menyebutkan namanya si kakek atau si nenek itu, kita tetap eling. Itu namanya eling hakikat itu seperti itu. Terus ada yang melakukan bahwa hening eling dengan cara duduk bersila. Dia meneng atau heneng. Terus hening, pikirannya bersih. Dan dia tetap teringat bahwa keluar masuknya napas kita adalah Sang Maha Hidup.
sing maha urip, orang Jawa mengatakan bahwa diri kita ini yang menggerakkan semua adalah Sang Maha Hidup dan sing maha urip. Tuh. Jadi kita tidak bisa apa-apa. Jadi semua yang menggerakkan adalah Sang Maha Urip atau Kang Maha Kuwasa. Di dalam falsafah Jawa juga tertulis, Insun tajalining dat kang maha suci, kang amisesa, kang kuwasa ngendika. Nah, di situ bahwa diri kita adalah tajali dari Sang Maha Kuasa atau bisa dikatakan kita itu adalah cahaya dari sumber cahaya. Yang keempat, sembah catur kang lumuntur, yaitu sembah kolbu atau sembah rasa. Orang mengatakan begitu. Sembah kolbu atau sembah rasa. Di dalam ajaran saudaraku Muslim mengatakan bahwa sholat ma'rifat. Sholat ma'rifat itu kalau mensucikan dengan melepaskan semua hal-hal yang berkaitan dengan duniawi ini. Dia harus melepaskan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Bukannya kita tidak cinta dengan duniawi, tapi kita di dalam hati kita, dalam pikiran kita itu bahwa dunia ini kita tidak memiliki. Orang Jawa mengatakan rame gawe sepeng pamrih. Itu cara mensucikan sholat ma'rifat atau sembah catur seperti itu. Sembah kolbu atau sembah rasa. Saudara kaum Muslim juga mengatakan bahwa ikhlas. Nah, ikhlas di sini itu tanpa syarat. Tanpa syarat, tidak ada tendensi lain bahwa saya melakukan suatu kebajikan, saya melakukan suatu apa saja yang sifatnya baik atau sedekah atau memberi sesuatu hal, tidak punya imbalan sedikit pun. Itulah namanya ikhlas seperti itu. Tidak mengharapkan sesuatu apapun, bahwa semua yang ada di dunia ini atau di dalam kehidupan kita ini itu adalah milik Sang Maha Kuasa semua. Kalau saudara-saudaraku atau saya pribadi bisa melakukan hal-hal seperti itu, itulah tingkat kesadaran kita. Tingkat kesadaran kita ada ondosuk, ada tingkatan-tingkatan. Entah kita atau panjenengan sedaya dari tingkatan yang mana, kita yang mengetahui adalah diri kita sendiri. Itu menurut pemahaman saya dan saya sendiri juga masih belajar. Kita belajar bersama bahwa bagaimana caranya kita besok kalau wasono atau hari akhir napas kita sudah berhenti, namanya hari akhir, supaya bisa kembali netepi pati-patitis. Atau bisa dikatakan sangkan paraning dumadi. Orang lain juga makanya bisa seperti itu. Saudara-saudara Muslim juga bisa mengatakan bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang bisa saya sampaikan atau saya uraikan menurut pandangan kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang berbahagia dan saya sendiri dan semuanya yang tumitah di dalam alam gemelar ini bisa kembali kepada Yang Maha Kuasa
dengan ridhonya, dengan kemuliaan yang diberikan kepada seluruh umatnya. Cukup sekian uraian kami. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan pada saudara-saudaraku, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.